Halo, ketemu lagi dan kita masih seperti live yang kemarin. Kita membahas tenses lagi dan masih menggunakan pretest 22 kalimat. Oke, kenapa aku sering banget bahas tenses dasar, khususnya pakai kalimat-kalimat seperti ini? Karena gini, kita sering kali dalam belajar bahasa Inggris kita kesulitan sewaktu ingin mengungkapkan sesuatu, apalagi kalau hal yang ingin kita ungkapkan keterangan waktunya ada di kayak di kemarin atau saat ini sedang dilakukan, atau kalau besok mungkin lumayan gampang ya, tinggal ditambahkan will, kayak besok aku akan pergi ke Inggris tahun depan. Nah, ini gampang, cuma ditambahkan will aja. Tapi kalau pakai kemarin, pakai sedang, sudah, dan masih kegiatan tersebut masih dilakukan, itu mulai bingung di situ. Apalagi kalau bahkan kalimat sederhana kayak seperti ditunjukkan nomor 1, tapi subjek aku diganti subjek yang lain kayak ayahku atau ibuku, itu mulai masalah di situ kalau penguasaan tensesnya belum dikuasai. Jadi saranku kalau pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, saranku kuasailah tenses dasar, dan itu bisa diukur, bisa dilihat dari ini, dari kalimat-kalimat sederhana seperti ini. Nah, ketika menerjemahkan kalimat-kalimat yang sederhana ini, kalau masih kesulitan, itu berarti ada yang perlu dikuatin di tenses-tenses dasar. Karena tenses ada 16, tapi kita nggak perlu menguasai semuanya. Kalau menguasai semuanya bagus, tapi paling nggak ada 6 yang perlu dipahami. Yang pertama adalah simple present tense, seperti ditunjukkan di nomor 1 sampai nomor 9. Lalu ada future seperti ditunjukkan di nomor 10. Simple past tense seperti ditunjukkan di nomor 11 sampai nomor 14. Present continuous seperti ditunjukkan nomor 15 dan nomor 15 sampai nomor 19. Nomor 20 ini present perfect, menyatakan telah. 21 dan 22 present perfect continuous, menyatakan telah terjadi dan masih dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bayangkan kalau kalimat-kalimat seperti ini, kalau pas kita nulis, mungkin masih bisa kita masih punya waktu untuk mikir, masih punya waktu untuk ngorek-ngorek, masih punya waktu untuk mengkoreksi. Tapi kalau kita waktu ngobrol, kita pengen bilang pakai pola kalimat seperti ini, nah itu masalahnya di situ. Makanya kuasai tenses. Nggak usah tahu nama tensesnya, nggak apa-apa, tapi tahu cara menggunakan kalimat-kalimat ini, pola-pola kalimat seperti ini, yang penting itu. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Makasih yang udah datang, Denny Krisnawan. Ya, makasih udah bantu jawab. Oke, nomor 1, nomor 2, 3 masih relatif gampang ya. Nah, yuk kita coba nomor 1. Kita pakai subjek. Oh ya, kalau dilihat di sini subjeknya masih sederhana kayak aku, ayahku, mereka. Karena kita fokusnya bukan di rumitnya kalimat, tapi kita fokusnya di penguasaan pola kalimatnya dulu. Kalau pola kalimatnya sudah dikuasai, mau pakai kalimat dengan kata apapun, kalimat apapun, nanti udah gampang. Yang penting pola kalimat ini dikuasai dulu. Nomor 1, aku, I, bekerja, ya, kita bisa langsung tambahkan kata kerja ini, bekerja. Setiap hari
every day. Nah, yang perlu dipahami ketika aku mengucapkan I work every day dengan I work saja, ini maknanya sama. Maksudnya sama-sama kegiatan rutin. Nah, salah satu fungsi dari simple present tense itu menyatakan kegiatan rutin. Kayaknya nggak kelihatan ya, ganti aja ini. Nah, jadi mau pakai everyday atau enggak, ini sama-sama kegiatannya rutin. Jadi everyday itu seperti pelengkap, keterangan seperti itu. Oke ya. Fatma Gul, makasih udah bantu jawab. I work every day, I don't work every day. Oke, good. Nomor 2 ya. Masih sama pakai subject I. Dan di sini kita butuh kata kerja bantu karena kita sudah menggunakan kalimat negatif. Di nomor 1 tadi kalimatnya kalimat positif. Di nomor 2 ini kalimatnya negatif. Kata kerja bantu yang dipakai kayak gini. Jadi ada subject I, you, they, we. Ini kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Sedangkan he, she, dan it, kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Oh ya, ngucapin ini it ya, bukan it. Kalau kamu bilang it, ini it. Makan. Ini it ya, bukan it. Nanti kawan-kawan kita bahas pronunciation atau pengucapan. Fatma Gul, makasih udah ngirim gift. Makasih. Makasih udah bantu ngeramein live kali ini. Jadi kita pakai kata kerja bantu di sini, baru kita tambahkan not, dan do not ini bisa kita ringkas jadi don't. Don't, untuk mengucapkan don't, jangan lupakan bunyi di sini, don't, seperti itu. I don't work every day. Oke. Nah, di nomor 3, ini kalimat tanya. Kalimat tanya, dan ini polanya masih sama-sama kalimat simple present tense. Kalimat tanya ini kita pakai kata kerja bantu, dan kata kerja bantu ini, do ini kita tarik ke depan. Jadi, do, baru diikuti subject. Ini subjeknya adalah you, jadi sama. Kata kerja bantu yang digunakan adalah do. Jadi, do you work every day? Jangan lupakan tanda tanya, ini untuk menyatakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan do you ini untuk mengucapkan, biasanya diucapkan do. Do you jadi do. Do you work every day? Work, untuk mengucapkan work ada bunyi k di sini. Do you work every day? Do you work every day? Apakah kamu bekerja setiap hari? Untuk menjawabnya, karena ini adalah sifatnya yes no questions, jadi pertanyaan yang jawabnya ya atau tidak. Untuk menjawab ya, yes, baru diikuti kalimat positif seperti di nomor 1. Yes, I work every day. Atau kalimat ini bisa diringkas jadi yes, I do saja. Begitu juga untuk menjawab no. No, I don't work every day. Dan bisa diringkas menjadi no, I don't saja. Do you work every day? Yes, I do. Do you work every day? No, I don't. Kalau jawabnya cuma yes atau no aja, bisa aja, nggak masalah. Tapi kalau kita mengikuti struktur kalimat, ya pakai seperti ini.
Oke, next. Nomor 4. Polanya sama, cuman bedanya ini pakai subjek ayahku. Yang mana ayahku ini setara dengan he. Dia laki-laki. Satu orang. Nah, bedanya kalau aku, kamu, kalau di tadi kata kerja bantunya adalah do, sedangkan di he, she, it kata kerja bantunya adalah does. Ketika ini I, you, they, we ketemu kata kerjanya juga masih berbentuk utuh kayak work tadi. Sedangkan he, she, it kata kerja yang digunakan ditambahkan s. Jadi I, you, they, we work. I, you, they, we kata kerja bantunya do. He, she, it works. He, she, it kata kerja bantunya does. Jadi di sini nomor 4 kita pakai ayahku, my father works every day. Oke, my father works every day. Ada suara anak nangis kedengeran ya. Oke, kentang jebol, Jung, Fatmagul. Oke. Makasih udah bantu jawab. Tapi kita koreksi ya. Fatmagul kita koreksi. Untuk nomor 5, ibuku my mother. My mother itu setara dengan she. Nah, di kalimat positif kita menggunakan kata kerja tambahkan s. Di kalimat negatif, ini kalimat positif. Ini kalimat positif ya. Ini kalimat negatif. Sama kayak tadi nomor 2, pakai kata kerja bantu juga. Baru ditambahkan not. Di sini kata kerja bantu yang digunakan adalah does. Maka di sini my mother bukan do not, tapi does not. My mother does not. Does not juga bisa diringkas menjadi doesn't. Nah, baru ke kata kerjanya. Ini kira-kira yang dipakai work atau works? Apakah my mother doesn't, atau my mother does not work, atau my mother does not works? My mother does not work, atau my mother does not works? Oke, Jung, makasih udah bantu jawab. Jadi yang digunakan adalah yang work, karena di sini S sudah kita pakai di sini. Jadi nggak boleh double, salah satu. Kalau mau pakai works, berarti di sini nggak ada does. Kalau di sini sudah ada does, maka di sini nggak usah pakai S, seperti itu. Jadi my mother doesn't work every day. Oke. Fatmagul, oke ya, begitu ya. Oke, makasih udah bantu ramein. Makasih yang udah datang, makasih udah bantu ramein. Nanti rekaman live ini akan aku posting di TikTok dan di YouTube juga. Jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nyimak dari awal. Dan ini juga aku masih belajar. Aku juga belajar bahasa Inggris otodidak. Jadi aku bukan guru. Aku bukan guru bahasa Inggris. Aku bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Jadi aku juga belajar. Jadi kalau nanti ada kesalahan atau koreksi, bisa tolong bantu aku memperbaiki lewat live chat boleh, lewat DM, lewat komentar boleh. Oke, di sini kita sama-sama belajar. Next, nomor 6. Apakah mereka bekerja setiap hari? Oke, bagus, makasih udah datang, makasih udah bantu jawab. Kita pakai kata kerja bantu juga, karena mereka, they, kata kerja bantu yang digunakan adalah do, maka di sini kita pakai do. Apakah mereka? Do they?
Do they work? Apakah mereka bekerja setiap hari? Do they work every day? Ini juga yes no questions, pertanyaan yang jawabnya pakai ya dan tidak. Kalau ya, kita bisa pakai kalimat positif. Do they work every day? Yes, they do. Do they work every day? No, they don't. Seperti itu. Sama kayak nomor 3 tadi. Yes atau no. Oke, seperti itu. Nomor 1 sampai 6 ini simple present tense verbal. Jadi salah satu fungsinya dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sifatnya rutin. Jadi bisa aja ketika aku ngomong ini, misalnya aku bekerja setiap hari, bisa aja ini aku nggak lagi kerja, tapi ini kegiatan ini rutin, kayak gitu. Beda kayak nomor, ntar kita sampai nomor ini, sedang. Nah, beda. Oke, nanti kita sampai sana nanti. Ini simple present tense verbal. Oke, nomor 7. 7, 8, 9. Oke. Aku seorang pelajar. Sama-sama pakai I, tapi kita di sini tidak ada kata kerja. Jadi tidak ada kata yang menunjukkan kegiatan. Maka kita nggak pakai kata kerja seperti ini, tapi kita mulai pakai to be. To be yang kita kenal ada to be am. Am dipakai oleh I. Lalu ada is. Is dipakai oleh he, she, dan it. Lalu ada are. Are dipakai oleh you, they, we. Nah, jadi di sini kita pakai am karena ini subjeknya adalah aku. Untuk menunjukkan kita bisa bilang kebenaran umum gitu ya. Kalau yang tadi yang pakai kata kerja itu kegiatan rutin. Oke, Jung, makasih udah bantu jawab. Ya, I am. I am bisa diringkas cara pengucapannya jadi I'm. I am. Seorang kita gunakan satu huruf aja, yaitu huruf A, bacanya I'm a, bacanya digabung jadi I'm a. Di sini artinya adalah bisa seorang kalau orang, bisa sebuah kalau benda, seekor kalau hewan, selembar, sepotong, sebatang. Kalau di bahasa Indonesia ada kayak gitu ya, sepotong, sebatang, seorang. Tapi di bahasa Inggris kita cuman pakai satu huruf ini aja untuk menyatakan Oke, I'm a pelajar, student. I'm a student. Nomor 8, aku bukan. Ini kalimat positif. Oke, 8. Ini kalimat negatif. Di sini kita nggak butuh kata kerja bantu lagi karena sudah ada to be. Jadi di kalimat negatif polanya mirip. Kita langsung pakai to be dan langsung tambahkan not. I'm not a teacher, seorang guru. Oke. Jadi to be-nya masih sama, masih pakai am. Di sini juga masih pakai am. Nomor 9. Ayahku dan ibuku adalah para guru. Bedanya kalau aku cuma seorang. Ini ayahku dan ibuku itu 2 orang. Jadi nggak pakai seorang tapi para. Jadi ayahku my,
My father and my mother. Dua orang maksudnya ini mereka, they. To be-nya are. Jadi my father and my mother are, karena ini dua orang, para. Jadi di sini nggak pakai a, karena ini dua orang. Jadi nggak bisa kalau my father and my mother are a, nggak bisa, nggak nyambung ya. Jadi langsung ke profesinya, yaitu teacher. Cuman karena ini para, ini kita tambahkan s. Jadi my father and my mother are teachers. Ya, Indiananda, makasih udah bantu jawab. Jadi teacher di sini kita tambahkan s untuk menyatakan jamak, lebih dari satu. Cuman s di sini beda ya dengan s yang tadi ditunjukkan di nomor 4. Beda. Yang nomor 4 ini di kata kerja, menyatakan subjeknya adalah setara he. Seperti itu. Oke, next. 10. Nah, yang tujuh, 8, 9 ini adalah simple present tense nominal. Nggak apa-apa ya, nggak tahu nama tensesnya nggak apa. Yang penting tahu cara menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Live jam berapa? Oh, nggak tentu ya. Jadi tergantung kalau pas ada waktu, kalau pas bisa aja, nggak tentu. Kemarin Minggu, Sabtu, pagi, tapi ini malam pas bisa, terus kita coba live lagi, gitu. Oke, ini simple present tense nominal. Kalau ada kesalahan atau koreksi, bisa tolong bantu perbaikin ya teman-teman. Bisa di live chat, boleh di DM, boleh. Oke, next kita ke nomor 10. Nah, 10 ini karena aku akan kita sudah pakai simple future. Ya, ini relatif gampang karena tinggal tambahkan will aja. Jadi I tinggal tambahkan will aja. Aku akan pergi ke Inggris. I will go to England next year. Gampang ya ini ya. Ini simple future. Aduh, sorry tulisannya jelek. Oke, simple future. I will go to England next year. I will going to Bali. Oke, nanti ya. Itu nanti. Oke, 11. Nah, ini mulai nih. Di sini kita pakai pola simple past tense. Oke, jadi tenses satu ini, simple past tense ini di kalangan anak-anak sekolah lumayan jadi momok ya. Jadi banyak yang bilang susah gitu. Sebenarnya nggak susah-susah banget kalau paham. Simple past tense kita pakai untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dengan keterangan waktu. Ada keterangan waktunya. Contoh kemarin, tahun lalu. Nah, di sini di simple present tense tadi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Di simple past tense kita pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi kalau tadi ada do di kata kerja bentuk pertama, bentuk keduanya adalah did. Ini di bentuk kedua. Bentuk ketiganya adalah done. Oke.
Terus di sini pakainya pergi. Pergi, kata kerja bentuk pertamanya adalah go. Kata kerja keduanya adalah went. Kata kerja ketiganya adalah gone. Kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak hafal, ya kalau bisa ngafalin silahkan dihafalin. Tapi aku nggak ngafalin. Aku karena sering pakai jadi lama-lama apal sendiri. Aku bukan tipe yang ngafalin satu-satu, itu nggak bisa. Aku nggak bisa ngafalin. Tapi aku sering pakai jadi lama-lama apal sendiri tanpa harus dihafalkan. Was apa ya? Oke, nanti kita bahas was. Simple past tense, salah satu cirinya dia ada keterangan waktu yang menyatakan kegiatan di masa lalu. Seperti ini, contohnya kemarin. Kemarin, yesterday, dan keterangan waktu ini boleh di depan, boleh di belakang. Jadi boleh aku pergi ke Bali kemarin, boleh. Boleh kemarin aku pergi ke Bali, boleh. Ini yesterday, kemarin, kita nggak pakai ini, tapi kita sudah pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi yesterday I went. Kita nggak pakai go. Karena ini adalah simple past tense, menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu dengan keterangan waktu. Ada keterangan waktunya. I went to Bali. Oke. Ini kalimat positif. Nomor 12. Kemarin aku tidak berangkat. Berangkat kita juga bisa pakai kata go, pergi kayak gitu ya. Jadi masih nyambung, kalimatnya masih mirip polanya. Kemarin, yesterday. Kita pakai kata kerja bantu juga kayak gini, cuman versi kata kerja kedua. Jadi kalau di simple present tense kita pakainya do dan does, tapi di sini kita pakai did. Jadi kemarin aku tidak pergi ke sekolah atau tidak berangkat ke sekolah. Yesterday I bukan do not, tapi did not. Did not juga bisa diringkas jadi didn't. Yesterday I didn't. Oke. Yesterday I did not go, atau I did not went. Kan kata kerja keduanya when nih. I didn't go atau I didn't went. Oke, jadi polanya mirip kayak tadi. Kayak tadi yang ini. Jadi my mother does not work, bukan does not works. Nggak boleh double. Ini juga sama. Ini sudah ada did untuk menyatakan kegiatan, untuk menyatakan simple past tense, untuk menyatakan pola kalimat simple past tense. Di sini sudah ada did. Jadi kita nggak bisa pakai ini karena nanti double. Jadi when kembali ke bentuk pertama, kembali ke go. Jadi yang dipakai adalah yesterday I did not go, bukan I did not went. Kemarin aku tidak berangkat ke sekolah. To school. Oke. Ini simple past tense verbal. Oke. Nah, 13 juga sama, simple past tense juga, tapi nominal. Karena di sini menyatakan yang lalu, kemarin. Kalau kita bandingkan, tadi di nomor 7 ada I am a student. Ini menyatakan kebenaran umum kayak gitu. Tapi kita juga bisa pakai to be ini, kita bisa pakai untuk dipasangkan ke apa sih namanya? Ke kata sifat.
Contoh kata sifat itu ini bahagia. Bahagia itu apa sih? Happy ya. Misalnya kata sifat lain kayak pintar, kaya. Ciri kata sifat itu kalau dia ditambahkan sangat, very, itu nyambung. Jadi aku sangat senang, aku sangat pintar, aku sangat kaya, itu nyambung. Tapi kalau aku sangat pergi, aku sangat pelajar, kan nggak bisa. Nah, gampangannya gitu. Bahagia ini salah satu contoh kata sifat. Jadi nomor 13 kemarin, yesterday, oh ya, kalau di to be juga berubah 3 kali. To be am dan is di bentuk pertama, ini bentuk kedua. Bentuk kedua, am dan is ini menjadi was. Ini hapus aja. Oke. Are di bentuk kedua dia jadi were. Cara mengucapkan were, bukan where ya. Kalau where itu di mana? Ini were, am dan is jadi was. Nanti ada bentuk ketiga lagi. Nah, bentuk ketiga, was dan were ini jadi been. Nah, karena di simple past tense nominal, kita tidak pakai am, tapi kita pakainya was. Jadi yesterday I was happy. Kalau sekarang aku senang, now. Bukan yesterday, tapi now. Tapi kalau kemarin, I was. Kalau sekarang, pakainya am, is, dan are. Oke, seperti itu. Yesterday I was happy. Nomor 14. Jung Nurdianto, ya makasih udah bantu jawab. Yesterday I was happy, ya. Oke. Evans tanya, kalau ngomong ke bule, yesterday I am happy, bulenya tetap ngerti, ya ngerti, tetap ngerti. Dan mereka mengapresiasi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris meskipun salah, itu mereka tetap mengapresiasi dan tetap ngerti juga. Ya, cuman pesannya tidak tersampaikan secara sempurna kan gitu. Mestinya kita bilang I was, tapi malah kita bilangnya I am. Nah, mestinya itu keterangannya kemarin. Masih untung kalau ada keterangan yesterday. Kalau kita nggak pakai keterangan kemarin, nah nanti jadi masalah di situ. Nomor 14 kemarin kami, they were. Yesterday, we were happy. Oke, ini simple past tense nominal. Sampai sini masih lumayan gampang ya. Kalimat-kalimatnya masih sederhana, masih gampang untuk dipelajari. Kita ke nomor 15, ini menyatakan sedang. 15, 16, 17, 18, 19. Ini kalimatnya sama, yaitu present continuous. Untuk menyatakan sedang. Untuk menyatakan sedang, kita pakai, Sir nanti mau aku SS soalnya ya, monggo silakan, boleh. Nanti juga aku nanti live recordnya aku posting juga di TikTok dan di YouTube. Kemarin aku juga sudah posting live record yang kemarin. Cuman kalau kemarin mungkin nggak selengkap ini jadi aku ulang lagi, aku perbanyak gitu. Kalau kemarin kayaknya cuma 20 kalimat. Oke.
Untuk menyatakan sedang, kita pakai to be bentuk pertama, dan kata kerja di sini, kata kerja belajar, kita tambahkan ing. Jadi kalimatnya, aku sedang, I, pakai to be am, belajar, study, kita tambahkan ing. I am studying English. Kalau udah English, kita nggak perlu pakai language lagi. Ini sudah menyatakan bahasa Inggris itu adalah English. Cukup I'm studying English aja udah cukup. Oke. Terus bedanya kalau present continuous dengan simple present tense, kalau simple present tense langsung subjek langsung ke kata kerja, nggak ada perubahan. Contoh ini I work, kayak apa? Sorry. Tapi kalau present continuous, dia menyatakan sedang, ditambahkan to be dan kata kerjanya tambahkan ing. Jadi pilihannya kalau ada to be, kata kerjanya tambahkan ing. Kalau kata kerjanya nggak pakai to be, kalau kata kerjanya nggak pakai ing, maka nggak pakai to be. Jadi pilihannya cuman I study atau I am studying gitu. I work atau I am working. Nah, seperti itu. Pilihannya cuman itu. Cuman bedanya kalau present continuous menyatakan sedang, jadi di sini kita bisa tambahkan now. Sekarang. Ketika aku bilang I'm studying English dengan I'm studying English now, ini maknanya sama. Dan ketika bilang ini, itu aku lagi belajar. Kegiatan ini sedang berlangsung. Beda dengan ini I work every day. Aku bekerja setiap hari. Bisa aja ketika aku ngomong, aku bekerja setiap hari, ini aku lagi di rumah, lagi istirahat, udah malam. Bekerjanya besok. Nah, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau present continuous menyatakan sedang, maka ini menyatakan kegiatan yang sedang terjadi ketika ngomong. Itu bedanya. Oke, next. 16. Aku tidak sedang tidur. Ini kalimat positif. 16 kalimat negatif. Aku sama masih pakai I, masih pakai to be juga. Tambahkan not, tinggal tambahkan not. I'm not sleeping. Oke, seperti itu. Gampang ya. Tujuh belas. Ayahku. My father. My father, dia setara he, to be-nya adalah is. Ayahku sedang, is, mengajar, teach, tambahkan ing. My father is teaching bahasa Inggris, English. Oke, nomor 7, ibuku. Ibuku, my mother. Sama, to be-nya juga is. Teaching math, matematika. Math. Untuk mengucapkan math ya, bukan match. Kalau kamu bilang match, ini match. Math, beda. Kapan-kapan kita ngobrol tentang pronunciation, karena pengucapan itu penting banget karena salah ucap, salah arti. Contoh kata angka 3, masih banyak banget yang bilang tree, sementara tree adalah pohon. Sedangkan 3 dibacanya th, ada th di sini, pakainya three, 3. Lalu tadi ada now. Now juga kalau salah ucap nanti now, ini no, ini no.
Pengucapan itu penting. Ya aku juga masih belajar. Nggak bisa logatnya kayak bule itu juga belum bisa. Tapi paling enggak jangan sampai salah ucap. Karena kalau salah ucap nanti akan salah arti. Sambil proses. 19. Mereka. Mereka. They. To be-nya are. They are teaching. Sejauh ini masih gampang ya. (20). Nah, ini mulai. 20 ini kita pakai ada kata sudah. Apa bedanya sudah dengan kemarin? Seperti nomor 11 sampai nomor 14. Yang di nomor 20 ini polanya adalah present perfect. Present perfect itu dipakai untuk menyatakan sudah, kegiatan yang sudah berlangsung. Tapi dia tidak ada keterangan waktunya. Jadi aku cuma bilang aku udah makan siang. Udah gitu aja. Beda dengan aku pergi ke Bali kemarin. Kalau aku makan siang tadi jam 2, polanya pakai pola simple past tense. Tapi karena ini nggak ada keterangan waktunya, cuman bilang udah aja, cuman bilang sudah atau telah, pola kalimatnya adalah present perfect. Dan di sini kita pakai have. Atau has. Tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we pakainya have. He, she, it pakainya has. Has ini, kalau kita lihat, dia berasal dari have yang ditambahkan s. Kurang lebih asalnya seperti itu. Karena kalau ini di kalimat negatif, I, you, they, we, dia pakai do not have. Tapi di sini bukan sini aja ya. Dia bukan does not has, tapi does not have. Karena has itu berasal dari have yang ditambahkan s. Jadi sama kayak tadi pola simple present tense tadi. Jadi my mother does not work, bukan does not works. Ini juga sama. Does not have, bukan does not has. Oke. Jadi di sini pakainya I have. Dan kata kerja yang dipakai bentuk ketiga. Di bentuk pertama, makan adalah eat. Bentuk keduanya ate. Ini eat, ini ate. Bentuk ketiganya eaten. Ini namanya irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan. Tidak beraturan karena bentuk pertamanya kayak gini, keduanya kayak gini, ketiganya kayak gini. Nah, satunya dari irregular verbs adalah regular verbs. Kalau regular verbs, tulisannya regular. Yang regular verbs gampang. Cuman kata kerja tambahkan ed saja. Kayak tadi kata work tambahkan ed. Kata learn
tambahkan ed. Bentuk kedua dan ketiga sama. Cuman ed di sini cara bacanya ya ini dibaca worked. Kalau ini dibacanya worked, learned. Kayak bunyi D gitu. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail tentang ini. Kenapa kok ini bunyinya kenapa kok ini bunyinya D? Oke. Jadi bacanya bukan worked tapi worked. Ini bukan learned tapi learned. Oh ya, irregular verbs ini ada lumayan banyak. Syukur-syukur kalau bisa hafal, tapi kalau nggak hafal pun kayak aku nggak ngafalin juga. Tapi karena sering pakai jadi lama-lama hafal. I have eaten lunch. Oke. Bedanya dengan nomor 21, ini present perfect. Yang nomor 21 dan 22 ada keterangan selama. Jadi pola kalimat yang dipakai adalah present perfect present continuous. Kalimatnya, polanya sama-sama pakai have, ini pakai I, pakai have juga. Dan kata kerjanya kita tambah, sebelum kata kerja sebelum ditambahkan ing, ini ada been. Jadi to be, ini kita pakai to be bentuk ketiga, been. Jadi I have been, baru kata kerja ini kita tambahkan ing. I have been studying selama for 2 hours. Jadi ketika aku bilang ini, aku sudah belajar selama 2 jam. Ini kegiatan ini masih berlangsung. Jadi aku sudah belajar ini sudah 2 jam. Sudah tadi sejak jam, ini jam 9 ya, berarti sudah sejak jam 7 tadi. Nah, kayak gitu. Kapan pakai verb 3? Ini, ketika menyatakan telah, tapi kita nggak tahu kegiatan tersebut kapan. Jadi kita cuman fokusnya ke ini kegiatan ini sudah atau telah terjadi. Beda dengan simple past tense. Kalau simple past tense ada keterangannya kemarin, kayak gitu. Fatmagul, oke, makasih ya udah datang ya. Tapi kalau cuma telah aja, dia pakainya pakai have dan kata kerja bentuk ketiga. Kayak gitu ya. Oke, yuk terakhir dua-dua. Ayahku. Kalau ayahku, dia setara dengan he, maka dia pakainya, dia pakainya has. Kalau tadi I pakai have, ini my father has been teaching for 2 hours. Oke, kayak gitu. Gimana? Kira-kira yang paling sulit, kira-kira yang nomor berapa? Jadi 6 tenses ini tenses yang paling sering dipakai untuk percakapan sehari-hari. Jadi kalau nggak bisa semua tenses, yang mana ada 16 totalnya, nggak apa-apa, nggak bisa semua nggak apa-apa. Tapi paling nggak 6 tenses, yang mana contohnya di kalimat ini, itu baiknya dipahami, baiknya dikuasai. Tapi kalau 6 tenses kok masih kebanyakan, masih kesulitan, paling enggak yang terakhir masih bingung. Oke, habis ini kita bahas lagi. Paling enggak simple present tense dikuasai dulu. Karena di simple present tense kata kerja masih berbentuk utuh. Kayak ini. Ini kan kata kerjanya masih berbentuk utuh nih, belum berubah ke bentuk kedua atau ketiga. Ini to be-nya juga masih bentuk pertama, belum kedua atau ketiga. Kalimatnya juga masih masih sederhana kayak gitu. Dan simple present tense juga sering banget dipakai.
Kalau simple present tense belum paham, loncat ke tenses yang lain, ya bubar, biasanya kesulitan. Oke, kita bahas lagi di yang terakhir. Yang terakhir ini ya, ini present perfect dan present perfect continuous. Aku ulang lagi. Jadi di sini ada keterangannya sudah. Kita fokus ke nomor 20 dulu. Nomor 20, di sini ada keterangannya sudah, tapi kita tidak tahu ini kapan, terjadinya ini kapan. Cuman kita tahu kalau ini sudah dilakukan. Ini udah dilaksanakan, tapi kita nggak tahu kapan. Jadi aku cuma bilang, aku udah makan. Jadi pola kalimatnya, I pakai have, lalu kata kerja bentuk ketiga. Aku udah makan kok. I have eaten. Aku udah, apa lagi ya? Aku udah pergi. I have gone. Aku udah ngerjain. I have done. Nah, kayak gitu. Tapi yang nomor 21 dan 22 ini ada selama. Jadi kegiatan yang ada durasinya. Maka yang dipakai I have dan pakai been. Been ini konsepnya mirip kayak tadi to be tadi. Yang pakai to be itu kan kalimat ini present continuous, menyatakan sedang. Jadi kegiatan ini sedang berlangsung. Pakai kata kerjanya pakai ing, ini pakai to be. Di sini juga sama. Di sini pakai to be juga, tapi ini gampangannya to be bentuk ketiga, gampangannya gitu. Dan di sini pakai have. Yang di sini juga sama, kata kerjanya pakai ing. Ini juga sama, pakai ing juga. I have been studying. Nah, baru keterangannya. For 2 hours. Aku udah menunggumu 5 menit. I have been waiting. Nah, itu. I've been waiting for 5 minutes. Kayak gitu. Tapi kalau dia, misalnya dia perempuan, she, ini kita ganti has. She has been waiting. Nah, kayak gitu. For 5 minutes. Dia perempuan sudah tidur. She has slept. Ya bener banget. Kayak gitu. Tapi kalau dia masih kan tidur itu kegiatannya ada durasi waktunya ya. Kita bisa pakai she has slept juga bisa, tapi karena itu kegiatan tersebut masih berlangsung, jadi she has been sleeping. Atau dia sedang. Itu fokusnya ke dia sedang atau dia telah. Kalau dia telah dan mungkin sekarang udah bangun, kita bisa, misalnya dia udah bangun nih. Nah, she has woken up. Ini dari wake. Jadi bentuk pertamanya wake, bentuk keduanya woke, bentuk ketiganya woken. Yang kita pakai ini, woken. Kalau dia sedang tidur, kita pakai ini aja. She is sleeping. Kalau dia udah tidur selama 1 jam, nah, she has been. For 1 hour atau sejam, an hour. Ya, woken up, wake up itu kan bangun. Bangun itu ada 2 sih, ada wake up dan get up. Wake up itu, aku agak lupa,
get up, wake up sama get up. Jadi kalau yang satunya itu baru melek, tapi belum bangun dari tempat tidur, yang satu sudah beranjak dari tempat tidur. Itu aku lupa yang mana. Wake up, kayaknya yang ini wake up ini yang melek deh. Masih ketap-ketip gitu di tempat tidur, ini wake up. Hey, wake up, wake up, wake up, tangi, tangi gitu. Bangun, bangun, bangun gitu. Tapi kalau get up, bahasa Jawanya mentas gitu. Ayo beranjak gitu ya. Get up. Kurang lebih gitu ya, Indi, Ananda. Semoga bisa membantu. Kayaknya itu dulu. Udah sejam ini. Kita ketemu lagi mungkin besok. Kapan-kapan kita bahas pronunciation, kapan-kapan kita bahas tenses yang lain. Kalau aku udah belajar, aku belajar dulu. Makasih yang udah datang. Nanti ini live record ini aku posting nanti. Oke, itu dulu. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya.